Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masuk pembahasan sholatul jamaah ya dan imamah. Ya. Halaman 21. Belum. Sekarang 22. Ya. WN bagi itu ya. Masih pada pembahasan sholat jamaah dan imamah. Pembahasan terakhir ya, adalah pembahasan tentang kriteria kelayakan seorang imam yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah. Hendaknya yang mengimami jamaah atau suatu kaum itu adalah yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Bacaan Qurannya paling bagus. Fa'in fil qira'ah sawa'an, jika dalam masalah bacaan sama, maka apa? Fa'alamuhum bisunnah, maka mana yang lebih tahu, lebih alim terhadap sunnah Rasulullah dan pengamalannya. Fa'in fi sunnah sawa'an, maka jika di dalam pengetahuan sunnahnya sama, pengamalannya juga mirip-mirip, maka apa? Diambil fa'aqdamuhum hijratan. Siapa yang lebih dahulu hijrah? Fa in kana fil hijrati sawa'an fa'akbaruhum sinan, maka dipilih yang lebih tua umurnya. Ya. Sekarang kita masuk halaman 22. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi an yataqaddamal imamu Pelajaran nahwu sampai mana? Sampai lupa? Isim ina dan saudaranya. Belum sampai fa'il. Belum ya? Hampir. Ya. Terus wa an yatarassa al-ma'mumuna. Wa an yatarassal ma'mumuna. Wa yukmilu as-saffal awwala fal awwala. Ya. Dan selayaknya, seharusnya imam itu an yataqaddam, maju. Ya, jadi posisi imam itu di depan. Ini terkhusus untuk imam yang laki-laki ya. Ya. Untuk jamaah perempuan maka ada aturan sendiri. Untuk imam perempuan maka apa? Sejajar dengan shaf yang paling depan. Ya, sejajar dengan shaf yang paling depan. Jadi imam hendaknya maju daripada makmumnya. Berada di depan makmum. Ya, berada di depan makmum. Kecuali kalau jamaahnya cuma 2 orang. Terdiri dari imam dan makmum, maka sejajar. Tidak mundur sedikit, tidak maju dikit. Tapi sejajar. Terus wa an yatarassa al makmumun, dan hendaknya para makmumun jamak dari apa? Makmum, para makmum hendaknya yatarassa, merapatkan barisan.
Yatarassa itu merapatkan barisan. Wa yukmilu dan menyempurnakan shaf yang depan, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Awal fal awal. Jadi menyempurnakan shaf yang paling depan, kemudian yang depan dan berikutnya. Jadi jangan membuat shaf sebelum shaf yang depan penuh. Ya, sebelum shaf yang depan itu penuh. Ya. Kemudian waman shalla raq'atan. Waman shalla raq'atan wa huwa fadhun khalfas shaffi wa huwa fadhun khalfas shaffi li ghairi udhrin a'ada sholatahu artinya waman barang siapa yang sholat rakaatan, satu rakaat saja, wahwa sedangkan dia fadhun sendirian, khalfas shaf di belakang shaf, li ghairi udhrin tanpa ada udzur, a'ada sholatahu maka dia harus mengulang sholatnya. Nah, beliau di sini berpendapat jika seseorang sholat sendirian di belakang shaf sementara shaf yang depannya longgar, maka sholatnya tidak sah. Harus mengulangi sholatnya. Ya. Jadi menunjukkan pentingnya masalah ini ya. Ya, pentingnya menyempurnakan shaf dan pentingnya imam ini perhatian terhadap kondisi makmum. Jadi jangan hanya mengucapkan sawu sufu fakum, tapi tidak melihat kondisi jamaah. Jamaah juga demikian, hanya menjawab sami'na wa ta'na, tapi mbegegekai. Jadi seolah-olah itu hanya sekedar apa? Ya seremonial. Ya dah? Ayo luruskan dan dirapatkan shafnya. Oke, siap. Tapi begegekai. Ya dah? Nah, artinya imam harus melihat jamaah. Bahkan kalau dibutuhkan dia bergerak. Ya menyusuri shaf. Bahkan Rasulullah itu sampai apa? Memegang pundak para sahabat, kemudian mendorong dada atau menarik dada yang terlalu mundur ditarik, yang terlalu maju didorong mundur. Dan Rasulullah itu ketika meluruskan shaf itu seperti membidikkan anak panah. Jadi dikincer. Tahu ya? Jadi betul-betul dilihat dari sisi pojok dilihat. Lurus belum. Yang belum lurus marah nih. Nah, itu. Mundur dikit. Seperti itu. Itu menunjukkan pentingnya masalah ini. Karena apa? Pengaruhnya pada kehidupan. La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, kata Rasulullah. Kalian jangan softnya itu apa? Enggak karu-karuan. Jangan softnya itu menggak-menggok. Janganlah softnya itu apa? Bercerai-berai. Sehingga apa? Bercerai-berai pula hati kalian. Makanya kalau ingin menyatukan kaum muslimin, satukan dulu dalam sholat. Kalau dalam sholat belum bisa bersatu, di luar susah. Jadi ketika ditempeli kaki masih indo, ya toh, ya, malah tidak, gitu. Itu jangan harap, ya kan, dalam masalah hati bisa bersatu. Ya, karena Rasulullah mengatakan demikian. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih di dalam shaf. Maksudnya apa? Shafnya enggak karu-karuan sehingga menyebabkan hati kalian juga akan bercerai-berai.
Ini penting sekali dalam masalah shaf. Ya, terutama imam ini harus betul-betul perhatian. Jangan memulai untuk bertakbir sebelum jamaah betul-betul dalam kondisi siap. Ya, jadi diperhatikan betul ini. Dan ini banyak sekali yang kurang perhatian dalam masalah ini. Ya, semoga Allah memperbaiki kondisi kita dan kondisi kaum muslimin semuanya. Kita yakin kalau sholatnya kaum muslim ini beres ya kan, bagus, berkualitas, ya, Allah akan memberikan apa? Pertolongan dari langit dan dari bumi. Ya, akan memberikan barokah dari langit dan dari bumi pada kita semuanya. Terus, waqala Ibnu Abbas, waqala Ibnu Abbasin, shallaitu ma'an nabiyyi, ya, shallaitu lamnya ditasdid, shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, dzata lailatin, fakumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si min warai fa ja'alani an yaminihi, muttafaqun alaih. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau pernah menceritakan, aku pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam, data lailatin, pada suatu malam. Fakum tu an yasarihi, lalu aku pun berdiri di sebelah kiri beliau. Nah, di dalam riwayat yang lain ini adalah sholat malam ya, sholat malam, bukan sholat wajib. Melihat Rasulullah sholat sendiri, maka Ibnu Abbas pengen ikut berjamaah bersama Nabi sholat malam. Ya, ini berarti kan posisinya Nabi apa? Sudah sholat, dalam kondisi sholat. Fa'akhoda biroksi, lalu beliau pun apa? Memegang kepalaku min waroi, dari bagian belakang. Pegang kepalanya dari bagian belakang. Faja'alani, lalu menjadikanku memindah diriku an yaminihi, di sebelah kanan beliau, melalui belakang Nabi. Dipindah melalui belakang, dijadikan sebelah kanan. Ini menunjukkan pertama di sini Ibnu Abbas itu nusul ya, menyusul sholatnya Nabi. Kenapa? Karena kalau dari awal sudah sholat bareng, mesti dibilangin sama Nabi. Iya tahu? Mesti dibilangin apa? Sebelah kanan, jangan sebelah kiri kan gitu. Iya tahu? Nah, tapi karena sudah mulai sholat Nabi, kemudian Ibnu Abbas nyusul, kan tidak mungkin berbicara. Maka cukup ditarik. Gang aja langsung ditarik. Lewat belakang, taruh sebelah kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahwa sholat berjamaah yang terdiri dari dua orang itu sejajar antara makmum dan imam. Ya, sejajar. Yang ketiga, bolehnya melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan di dalam sholat. Ini Rasulullah gerak, narik. Karena memang dibutuhkan. Ya, untuk memindah Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanannya Rasulullah SAW. Yang keempat, imam pada sholat berjamaah yang cuma dua orang, maka posisinya di sebelah kiri makmum. Jadi makmumnya di kanan, imamnya di sebelah kiri. Nah, kalau ada yang nusul di sebelah kiri bagaimana? Ya seperti tadi, dipindah. Ya, digeser. Pakai isyarat ya, pakai isyarat atau pakai tangan, dorong gitu. Suruh geser. Jangan dibilangi. Ya, dibilangi batal. Jauh gimana? Ya pakai isyarat gini. Ya.
Hah? Kalau satu orang, kok bisa gimana? Ya dianggap aja sholat sendiri gitu aja. Ya kita niatkan sholat sendiri gitu aja, selesai. Ya kita niatkan sholat sendiri saja, udah selesai. Dia biar nek ngikuti ya dia niatan dia ngikuti, kita niatnya sholat sendiri gitu aja. Ya. Jaraknya jauh. Ya bisa suruh sebelah kanan aja. Ya, sebelah kanan. Lah nanti kalau dia nggak paham mundur juga lagi ya, kejar-kejaran malah. Kita mundur dia juga mundur. Kita geser ke kanan dia juga geser gitu. Intinya kan karena belum paham toh. Ya sudah kalau dikasih syarat saja, kalau enggak ya sudah selesai. Wallah alam. Gimana sih Wan? Ada seorang yang sholat, dia udah sholat akhir kan nggak dapat tahiyat. Di situ kan saya juga telat gitu. Saya kan berdiri. Nah, orang itu nempel saya. Orang nempel saya. Dan maksudnya apa saya juga Pak pengen kepada saya. Dan buatan jangan TKI. Ya udah. Ya sudah, asalnya sholat sendiri ya sholat sendiri gitu aja. Kalau dia mengikuti ya urusan dia, kan? Gitu. Kan nggak bilang tuh aku tak bermakmum kuku ya Pak orang tuh. Ya sudah. Jadi asalnya kita sholat sendiri ya sholat sendiri gitu aja. Ngerti ya? Gimana? Boleh. Jadi sholat wajib bermakmum pada sholat sunnah bermakmum pada sholat wajib boleh. Ya. Wallah. Ye. Ketika Umar radhiyallahu anhu itu kan melakukan mengumpulkan sholat malam secara berjamaah, dengan mengumpul kalimat nikmatul bid'ah. Ya. Kemudian orang kan terkejut dalam kalimat ini. Ya. Jadi apakah sholat tarawih kita lakukan itu sudah termasuk bid'ah? Ya. Ya. Sudah. Jadi gini, kalimat bid'ah yang dilontarkan Umar bin Khattab itu adalah kalimat bid'ah secara bahasa ya. Secara bahasa dalam artian bukan bid'ah syar'i. Karena tidak mungkin seorang Umar bin Khattab menyelisih sabda Nabi. Nabi mengatakan kullu bid'atin dholalah, beliau mengatakan ini ada bid'ah yang baik. Ya kan? Tidak mungkin itu. Ya kan? Tidak mungkin mengeluarkan statement ataupun perkataan yang menyelisih sabda Nabi, itu tidak mungkin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi makna bid'ah di situ adalah kalimat bid'ah secara lugawi, bukan secara syar'i. Yang sebelumnya sudah hampir mati itu dihidupkan lagi. Sehingga terkesan itu baru dimulai, padahal dulu pernah ada seperti itu. Yang kedua, apa yang dilakukan Umar itu hanya dalam rangka menghidupkan sunnah yang pernah dulu dikerjakan Nabi. Cuman karena khawatir diyakini itu sebagai sebuah kewajiban, ya kan? Maka Rasulullah tidak mengadakan. Supaya apa? Masyarakat tidak atau kaum muslimin tidak memahami itu sebagai sebuah kewajiban. Nah, terus sudah lama nggak diadakan. Ya, maka sepeninggal Rasulullah SAW, Umar mengadakan itu karena di zaman sahabat pernah ada itu, zaman Nabi pernah ada sholat tarawih berjamaah. Lah itu ingin dihidupkan lagi sama Umar gitu. Jelas? Jadi apa yang dilakukan kaum muslimin hari ini itu ada asalnya, ada landasannya, ada dasarnya. Itu apa? Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara perkataan Umar, ya nikmat
al bid'atu ya nikmatil bid'ati ya nikmal bid'atu gitu ya. Nikmal bid'atu sebaik-baik bid'ah adalah eh, hal ini, sholat jamaah tarawih ini. Jadi itu bukan dalam artian bid'ah syar'i yang baik gitu, bukan. Semua bid'ah syar'i itu adalah dolalah. Enggak ada bid'ah syar'i yang hasanah, itu enggak ada. Nah ini pakai apa ini? HP. Nah, ini apa bukan bid'ah, ya itu bid'ah. Tapi bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Dan ini tidak termasuk yang dilarang. Ya, tidak termasuk yang dilarang. Artinya gini, lah kan zaman dulu nggak ada. Ya, emang zaman dulu nggak pakai kayak gini karena memang belum ada. Ya, jelas ya. Jadi perkara yang zaman dulu itu sebenarnya butuh, ya sebenarnya butuh, tapi tidak ada, tidak diwujudkan karena memang kondisi. Maka kalau hari ini ada, maka itu bagus. Ya, bukan bid'ah gitu. Contohnya sound system ya, atau speaker itu ya, speaker. Zaman dulu kenapa nggak pakai speaker? Karena belum ada. Tapi kebutuhan ada nggak? Ada. Buktinya apa? Kalau adzan harus manjat. Ada yang manjat tempat yang tinggi, ada yang manjat bukit dan sebagainya. Supaya suara itu terdengar sampai jauh. Berarti hajat terhadap speaker itu ada. Cuman terkendala teknologinya belum ada gitu loh. Lah, kalau saat ini ada berarti apa? Ya bagus itu loh. Jelas ya? Seperti itu. Jadi kata bid'ah itu ada dua makna. Bid'ah secara bahasa artinya dulu belum ada, sekarang ada. Yang kedua bid'ah secara syar'i. Ya, bid'ah secara syar'i itu ya zaman dulu itu bisa dilaksanakan, tapi kenapa nggak dilaksanakan? Nah, berarti kalau zaman dulu bisa dilaksanakan, sekarang kok tapi tidak dilaksanakan dan dilaksanakan oleh sekarang, maka itu bid'ah syar'i. Cirinya seperti itu cara membedakannya. Bisa dipahami? Ya ya. Jadi zaman dulu bisa ya kan. Zaman dulu bisa melakukan. Ya, tapi kok enggak dilakukan? Berarti itu bukan syariat gitu loh. Berarti hari ini pun kalau melakukan hal itu, nah berarti bukan syariat. Paham? Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, secara asal tidak mengapa itu. Asal jangan diyakini itu paketan dari sholat. Jelas ya. Asal jangan diyakini itu sebagai sebuah paketan dari sholat sunnah atau sholat witir atau sholat terawih. Artinya kalau tidak ada itu tidak afdol, ya itu. Ya itu selama tidak ada keyakinan seperti itu ya tidak mengapa. Hanya memanfaatkan momen berkumpulnya manusia. Mumpung melumpuk, dikai nasihat, dikasih ilmu. Nah, kan nggak mungkin juga tau mau keliling ke rumah-rumah ngandali siji-siji kan jarang mungkin. Ya kan? Terus ngundangi ke masjid harus dikai tausiah tok gitu, kira-kira mau datang nggak? Nggak mungkin datang. Ya, itu memanfaatkan momen ya berkumpulnya manusia untuk memberikan nasihat kepada mereka. Itu bagus. Selama tidak diyakini itu sebagai sebuah sesuatu yang paketan daripada sholat witir atau sholat terawihnya. Wallah alam. Sholat itu namanya dari sebelah kanan. Nah, ketika mengawali, banyak kan dari belakang imam. Apa baiknya dari sebelah kanan dulu atau dari tengah?
Ya. Jadi makmum yang paling utama itu di belakang imam. Ya. Baru nanti sebelah kanannya mentok, baru sebelah kiri. Iya, dari belakang imam pas. Itu tetap tempat yang paling utama bagi shaf paling depan itu. Makanya di belakang imam itu adalah tempatnya orang-orang khusus, orang-orang pilihan. Karena dia akan menggantikan posisinya imam kalau imam berhalangan. Jelas itu karena posisi khusus, mosok ya keutamaannya enggak istimewa, pasti istimewa. Biasanya ke kanan dulu. Iya, karena di situ ada nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayamini sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada kelompok atau jamaah yang bersaf di sebelah kanan. Jadi ada pujian khusus, berarti di situ ada keutamaannya daripada sebelah kiri. Gitu. Tapi tetap kalau misalnya sebelah kanan tapi jauh dari imam, lebih utama di belakangnya imam. Itu tempat yang paling utama belakangnya imam. Belakang imam pas, terus ke kanan. Ya, gitu ya. Jadi yang paling sedikit yang paling kanan itu untuk barisan kanan loh ya. Yang paling banyak yang belakangnya imam pas. Ya, terus Ketika shot terpenuhi, untuk memulai shot kedua itu ya dari belakang imam. Iya, dari tengah lagi, posisi paling dekat dengan imam. Gitu. Jelas? Yang lain? Boleh aja, seperti itu boleh. Tapi kalau mau mendapatkan keutamaan inallah wa malaikatu yusholluna ala mayamini sufuf kan harus ngambil kanan. Iya dah? Ya enggak? Itu. Dia ngambil sebelah kirinya boleh saja, enggak apa-apa. Jelas? Lah kanan kiri itu kan ya Pak pedomannya kan yang di belakang imam pas itu. Ya kan? Yang senternya kan jamaah yang di belakang imam pas itu. Ya, sampingnya itu berarti sudah kiri, terus sampingnya kanan berarti sebelah kanan. Jadi ketika memilih imam itu misalnya kerja lagi, kafirna, bacaan, syukur, berarti di belakang imam harus sesuai dengan pilihan. Iya. Jadi memang diusahakan itu yang ranking 2-nya. Oh, gitu loh. Nah, karena status dia badalnya. Ya. Itu afdoliyahnya seperti itu. Nah, kalau yang lain bagaimana? Ya boleh saja, sah-sah saja. Tapi seperti itu tidak pernah dilakukan di masa sahabat. Jadi tetap di zaman dahulu itu yang menempati belakang imam itu ya orang-orang top. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Orang-orang top semua. Nah, kalau yang orang-orang topnya nelat gimana, Pak? Jenis ya ratop. Nelat, top kok nelat. Ya, orang-orang top yang ada di situ gitu aja, yang nggak ada ya tidak top berarti ya. Gimana? Cukup ya? Kita lanjut dulu. Waqala idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati. Famshu ila sholati wa alaikumus sakinata. Wa alaikumus sakinata. Wal waqaru afan ya. Afan wa alaikumus sakinatu tadi, afan. Wa alaikumus sakinatu wal waqaru. Wala tusri'u fama adraktum fasallu. Wa ma fatakum fa'atimmu muttafaqun alaih.
Wa fi Tirmidzi idza ata ahadukumus sholata wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imamu ya. Rasulullah bersabda, idza sami'tumul iqamah, jika kalian mendengar suara iqamah dikumandangkan, famsu, berjalanlah menuju sholat. Ya, segera berjalanlah menuju sholat. Jadi kalau sudah iqamah dikumandangkan, baik di rumah maupun sudah di masjid, itu segera bangkit, kemudian bersiapan untuk sholat menuju shaf. Namun perlu diperhatikan, wa alaikumus sakinah, wajib atas kalian untuk tetap tenang, tidak berisik, wal waqar, dan tetap santai, tidak tergesa-gesa. Jadi ketika bangkit, ya itu terus tidak sambil lari, rebutan shaf misalnya. Ya boleh sih, ya pengen mencari shaf yang paling depan, tapi tidak boleh mendolimi saudaranya yang lain dengan nabrai kanan kiri, sikut kanan, sikut kiri. Ya, pernah ada yang seperti itu ya kan? Datangnya terlambat di belakang, pengennya dapat depan, langsung set, tapi ngikuti konco-koncone gitu loh. Itu kan dolimi orang. Inginnya dapat mencari keutamaan tapi dengan berbuat dolim, maka tidak boleh seperti itu. Tetap harus tenang, ya santai, khusyuk, ya kan? Wala tusri'u, dan jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati ya sholatlah, maksudnya laksanakan sholatnya. Wa ma fatakum fa'atimu, dan yang terlewatkan dari kalian ya sempurnakan. Ya, termasuk mungkin yang di rumah ya. Ya, termasuk yang masih di rumah terdengar iqamat, ya, diusahakan ketika menghadiri masjid untuk sholat jamaah dipastikan jangan tergesa-gesa. Ya biasa aja, standar aja. Walaupun mungkin yang boleh ya kita agak mempercepat langkah boleh, tapi jangan sampai ya membuat kita nafasnya tidak teratur. Sehingga ketika masuk shaf sambil terengah-engah, ya. Itu dalam kondisi badannya gerah, ya kan? Justru itu kan tidak khusyuk sama sekali nanti. Artinya apa toh? Kekhusyuan sholat itu menjadi prioritas. Ketenangan, kenyamanan dalam sholat itu menjadi prioritas. Nah kalau ketika menyiapkan sholat atau menghadiri sholat itu dengan lari misalnya, atau jalan cepat yang membuat dia terengah-engah, dia masuk shaf, ya maka kurang fokus, kurang khusyuk sholatnya. Maka tidak mengapa terlambat, yang penting apa? Adab tetap dijaga, kekhusyukan jadi prioritas. Terus Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi, wa fi Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi, idza ata ahadukumus sholata, jika salah seorang kalian mendatangi sholat jamaah, wal imamu ala halin, sedangkan imam ya pada suatu kondisi sholat, ya entah itu ruko, entah itu sujud, entah itu duduk, gitu kan. Falyasna, maka hendaknya mengikuti atau melakukan sebagaimana yang dilakukan imam. Jadi gini, ketika seseorang terlambat, ya nyantai, ya kan, tidak terburu-buru, ya tidak terburu-buru. Tapi kalau sudah masuk shaf,
itu harus segera takbiratul ihram kemudian ngikuti gerakan imam. Jangan nunggu. Artinya tidak boleh nunggu itu loh. Nah, terkadang kebanyakan kaum muslimin itu apa? Jadi ketika mendapati imam sujud atau duduk, maka nunggu dulu. Nanggung. Ya, jadi wis telat ijik keterlaluan nyantai nih gitu. Jadi kalau sudah masuk shop harus segera takbiratul ihram mengikuti. Jelas ya? Ini. Dan ini termasuk kesalahan yang banyak terjadi. Jadi nunggu imam berdiri baru dia ikut sholat. Nah, ternyata sudah ditunggu, ternyata tahiyat akhir malah terburu-buru sendiri kan. Walah, ini ternyata sudah tasyahud akhir tuas nunggu gitu. Ya. Pernah kayaknya ya. Sama-sama berpengalaman kayaknya. Nah, ternyata luput ya kan. Ini aja tidak berdiri. Ya. Selesai ikhwah bab sholatul jamaah. Ya. Sampai di sini dulu ada yang dibahas? No, Pak. Enggak ada toh? Kalau sholat berjamaah dua orang, kita datang lagi itu yang ambil ketiganya harusnya kita bagaimana? Ya ditarik mundur. Ya temannya itu ditarik mundur. Enggak usah dibilangin, tarik itu aja. Dibilangin dia nyauri, ya sih batal lah. Ya, kalau dijawil atau ditepuk itu biasanya paham. Tapi kalau nggak paham ya digeret, agak diteret nggak paham. Cukup? Oke. Mas Riko? Ya. Jadi patokannya mata kaki ketemu mata kaki. Jadi mata kakinya, yang di center itu mata kakinya. Paskan. Makanya yang sebenarnya yang pas itu yang digatok nih, yang ditempelkan temennya itu mata kakinya, bukan ujung jari ini, bukan. Jadi mata kaki ketemu mata kaki. Bahkan di zaman sahabat itu sampai apa? Ini loh. Nah, apa namanya nih? Betis bagian samping ini sampai nempel betis saudaranya, menunjukkan saking rapatnya. Dan itu terjadi kenapa? Ya karena hati mereka itu satu. Ya hati mereka satu, akidah mereka sangat kuat ketika itu. Makanya ketika Anas bin Malik ya, setelah wafat Rasulullah SAW kan tidak tinggal di Madinah. Tidak tinggal di Madinah. Beliau jadikan gubernur di daerah lain. Beliau berkunjung ke Madinah. Ya, beliau kan termasuk sahabat senior kan, karena menjadi pelayannya Nabi dari kecil, sehingga banyak sekali pengalaman-pengalaman dan ilmu yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Itu pada didatangi tabiin dan juga sahabat-sahabat yang atau para tabiin ya, yang itu masih ada di Madinah ketika itu. Mereka bertanya kepada sahabat Anas, wahai sahabat Anas, coba lihat sholat kami. Apa yang sudah hilang dari kami yang tidak kamu lihat lagi seperti di zaman Nabi. Jadi suruh bandingkan sholatnya kami saat ini dengan sholat zamannya Nabi itu kurangnya apa gitu kan. Masya Allah itu kan menunjukkan semangatnya para tabiin di Madinah. Apa komentar sahabat Anas? Ini udah ya kurang lebih sama seperti ini. Yang beda cuma satu. Yes. Softnya ada nggak rapat lagi seperti zaman kami dulu. Itu di zaman tabiin loh. Ya di zaman tabiin. Apalagi zaman sekarang. Itu dikomentari sahabat Anas seperti itu. Ya, zaman dulu itu kami kalau sholat itu betis nempel betis, mata kaki nempel mata kaki, pundak nempel
pundak. Kayak gitu. Diceritakan sahabat Anas seperti itu. Bahkan Rasulullah itu ketika meluruskan kami itu seperti membidik anak panah dalam perang. Ya kan? Jadi betul-betul dikincer sampai lurus. Dan Rasulullah berkeliling atau itu berjalan menyusuri shaf. Nah, seperti itu. Bentar, Mas Riko sudah selesai ya? Ya. Jadi patokannya apa tadi? Mata kaki sama mata kaki. Cuma prakteknya susah. Ya, susah. Itu butuh ngaji yang sama dulu ya kan. Pemahamannya harus samakan dulu. Ya, yang ngaji udah sama aja praktek masih susah kok. Apalagi beda ngajinya. Ya. Ya. Bukan tolak. Bersatunya soft maksudnya. Iya, salah satu sebab, tapi bukan utama. Maksudnya bukan satu-satunya. Salah satu sebab yang bisa menjadikan kaum muslimin bercerai-berai itu karena tidak perhatian masalah soft. Salah satu saja. Ingat ya, bukan satu-satunya sebab. Jadi misalkan kita sholat berdampingan dengan orang yang memiliki pemahaman ekstrim. Ya. Terus apakah ketika kita itu materinya bertemu itu paham dengan maksudnya? Paham dalam urus yang disampaikan Nabi. Ya kalau dia mau pasti sepaham. Karena sabda Nabi pasti benar. Tapi rata-rata kalau beda pemahaman susah, praktekkan aja. Coba praktekkan aja. Jangan tempeli mata kaki coba. Coba praktekkan. Masih lari. Jelas? Itu yang mengamalkan seperti itu adalah orang yang sudah pernah membaca hadis-hadis Rasulullah dan semangat mengamalkannya. Pasti itu. Ya dah? Dan itu membuat apa? Hati mereka bersatu. Jelas? Ya, seperti itu. Jadi apa yang disabdakan Nabi pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Walaupun mesti ada sebab-sebab yang lain. Paham ya? Jadi tidak terus karena sopir renggang terus baru terus gelut gitu kan. Langsung gelut kan enggak juga. Ya kan? Artinya itu satu permulaan gitu ya, satu permulaan. Jelas? Gitu. Wallah. Ya. Ya. Jadi membatalkan sholat itu enggak boleh. Ya, membatalkan sholat tanpa udzur itu enggak boleh. Ya, selama dia bisa bersabar ya insya Allah dapat pahala tersendiri dengan bersabarnya dia. Kecuali kalau dengan tetap bertahan menjadikan dia muntah misalnya, ya kan? Ya, dan dia tidak bisa khusuk, wis pokoknya rasa khusuk tenan. Maka jangan niat membatalkan, cari geser saja, geser gitu aja, kan tidak harus membatalkan. Pindah tempat, gerak pindah tempat kan tidak harus membatalkan. Makanya kalau bisa bersabar itu pahalanya besar. Ya, kalau bisa bersabar pahalanya itu nambah potensi pahala. Ya. Seperti itu dipulihkan merem. Asalnya kan merem nggak boleh toh. Ya, tapi ada udzur itu boleh merem. Supaya tidak melihat itu. Merem aja. Itu solusinya. Walaupun asalnya makruh ya memejamkan mata, tapi diperbolehkan karena itu untuk mengejar kekhusyuan sholat. Wallahu a'lam. Lah nek wis merem ning ijek mambu piye? Ya wis pakai masker.
Ahlul hisab ya. Rokok. Ya kalau ada ahlul ru'yah ya. Ahlul ru'yahnya. Rokok dulu. Ya. Jadi kan itu ma'asi ya. Jadi termasuk ma'asi yang mujahirin ya. Yang terang-terangan itu biasanya. Maka ya dilihat kalau tidak ada yang lebih baik dari itu ya gimana lagi, maksud ya salat jamaah. Kalau ada yang lain ya yang lain lebih layak. Jelas ya? Wallah. Ya. Iya Mas. Rapat. Nah, kalau banyak aja rapat apalagi dua orang. Jelas ya? Rapat gitu ya. Wallah alam. Cukup. Demikian, wassalamualaikum Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.